Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan menjadi landasan untuk kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul Fokus Rohani. Pepatah mengatakan fokus adalah kunci kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Puji Tuhan, apa itu fokus? Fokus adalah suatu aktivitas konsentrasi terhadap suatu hal yang dilakukan. Dengan kata lain, untuk berkonsentrasi dalam satu hal, maka haruslah kita melupakan hal yang lainnya. Atau ketika kita katakan ya kepada satu hal, maka kita harus katakan tidak pada yang lainnya. Fokus dalam segala hal yang kita lakukan sehari-hari sangatlah penting. Demikian juga kehidupan kerohanian seseorang. Kita perlu fokus dalam kehidupan spiritual kita. Fokus secara rohani dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ini mengajarkan kita untuk fokus. Fokus kemana? Ke Yesus tentunya. Penulisan mata yang tertuju kepada Yesus dalam bahasa Inggris adalah fixing your eyes in Jesus. Semua aspek kehidupan kita haruslah sepadan dengan apa yang dilakukan Yesus. Mulai dari cara berpikir, merasa, hingga berperilaku. Seperti yang diperintahkan oleh Yesus dalam salah satu syaratnya, yaitu untuk mengikuti Dia, dengan kata lain menjadi seperti Dia. Sangat jelas bahwa untuk mengikuti Tuhan kita harus memiliki fokus. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Yang pertama, apa yang dapat merusak fokus kita? Matius 6 ayat 25 mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Tidak terelakkan bahwa manusia hidup bukan hanya dari firman Tuhan saja, tetapi juga dari kebutuhan jasmani. Dalam konteks Matius 6 ayat 25, di atas kebutuhan jasmani juga merupakan hal penting dalam hidup kita yang tentunya bisa membuat kita tidak fokus ke Tuhan. Hidup di zaman sekarang, orang akan berlomba-lomba membuat diri mereka diakui dan diterima oleh masyarakat dengan cara apapun. Orang akan memusingkan hal-hal di luar kerohanian alias kebutuhan jasmani lebih dari segalanya. Hal ini sudah diprediksi oleh Alkitab seperti yang tertulis di Matius 6 ayat 25 di atas. Hari ini orang biasa tidak fokus karena mereka khawatir akan apa yang akan mereka makan, minum, dan pakai. Mengapa? Karena mereka memusingkan apa yang akan orang katakan apabila mereka memakan atau meminum sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang. Begitu juga hal pakaian. Di kota-kota besar, fashion menjadi kebutuhan yang bisa dikatakan hampir menjadi kebutuhan primer. Hal-hal inilah yang kebanyakan bisa membuat seseorang tidak fokus akan sesuatu yang akan dikerjakannya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus katakan di Kolose 3 ayat 2, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Ayat ini seorang menangkis semua pikiran manusia yang terkadang terbawa arus dunia zaman sekarang. Ayat tersebut mengarahkan pikiran kita untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang di atas. Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Akan lebih baik lagi seorang murid Yesus untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan kudus untuk Tuhan daripada sibuk dengan kekhawatiran dalam hidupnya. Dengan fokus kepada Tuhan melalui firman-Nya, maka seorang murid Yesus akan mendapatkan hikmat yang luar biasa. Puji Tuhan. Poin yang kedua adalah goal dari fokus. Roma 12 ayat 2 katakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna."
Ketika seseorang mengejar kekudusan, akan banyak terjadi pembaruan dalam dirinya dari dalam dan dari luar. Ketika kita berkomitmen melakukan keinginan untuk hidup, keinginan Tuhan dalam hidup, maka perubahan pun pasti terjadi secara perlahan, namun pasti. Saat kita mengatakan ya kepada Tuhan dan mengatakan tidak kepada dunia, maka cara kita memandang dan berpikir dan bahkan merasa akan sangat berbeda. Kita dengan jelas bisa membedakan manakah kehendak Allah dan yang berkenan kepadanya. Pembaruan hanya akan terjadi dengan melakukan satu hal, yaitu fokus. Puji Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini untuk kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada hal-hal yang di atas, apa yang sudah menjadi bagian kita yang Tuhan sudah tentukan, bukan malah sebaliknya fokus kita kepada dunia, khawatir akan apa yang kita hadapi dan apa yang akan kita alami. Dan saya berharap firman Tuhan pagi hari ini bisa memberkati kita, menjadi pedoman dalam kehidupan kita bahwa fokus kita harus tetap satu jalan, satu iman, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur buat semua yang kami alami. Kami bersyukur buat setiap proses kehidupan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami menyatakan iman kami Bapa. Kami mau fokus kepadamu Tuhan. Tuhan tolong berkati kami. Setiap aspek kehidupan kami Tuhan sertai. Agar apapun yang kami lakukan, kami pikirkan. Dan semuanya itu Tuhan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, karena kami mau memberikan hidup kami, tubuh jiwa roh kami untuk fokus kepada Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang setia melayani Tuhan, yang senantiasa terus menyerahkan hidupnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan sepanjang hari ini. Biarlah Engkau berjalan depan kami dan Engkau menuntun setiap langkah kami, bahkan kami semakin diberkati oleh Tuhan. Dengan penucapan syukur kami siap sambut sepanjang hari ini. Dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mataku tertuju padamu, seperti mata hamba pada tuannya mengalir, sembuhkan hidup